Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Ilmu Komputer Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Video ini sengaja saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah logika fazi berjudul Perhitungan Sistem Inferensi Fazi dengan 3 metode, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sriani M.Com. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih logika fazi. Logika fazi merupakan salah satu komponen pembentukan soft computing. Logika fazi pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lutfi Askerzadeh pada tahun 1965. Dasar dari logika fazi adalah teori himpunan fazi. Profesor Zadeh beranggapan bahwa logika yang benar dan salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia, dan kemudian dikembangkanlah logika fazi yang dapat mempresentasikan setiap keadaan atau mewakili pemikiran manusia. Dasar pemikiran logika fazi adalah bahwa pada dasarnya tidak semua keputusan hanya dijelaskan dengan 0 atau 1, melainkan ada kondisi yang terdapat di antara keduanya. Daerah di mana 0 dan 1 inilah yang dikenal dengan fazi atau tersamar. Di sini ada sebuah contoh gambar pemetaan input dan output. Dan di dalam gambarnya ini ada berupa kotak hitam. Dan kotak hitam ini bisa kita anggap sebagai logika fazi yang akan menghubungkan antara ruang input menuju ke ruang output. Di dalam isi kotak hitam tersebut berisi suatu cara atau metode untuk mengolah data masukan yang akan nantinya menjadi keluaran berupa informasi yang baik. Ada beberapa tahapan sistem fazi. Tahap pertama yaitu fazifikasi. Fazifikasi didefinisikan sebagai pemetaan dari himpunan tegas ke himpunan fazi. Kriteria yang harus dipenuhi pada proses fazifikasi yaitu semua anggota pada himpunan tegas harus termuat dalam himpunan fazi dan tidak terdapat gangguan pada input sistem fazi yang akan digunakan lurus hingga bisa mempermudah perhitungan pada sistem fazi. Tahap kedua yaitu aturan fazi. Aturan fazi yang digunakan pada himpunan fazi adalah aturan if-then. Aturan fazi if-then merupakan pernyataan yang direpresentasikan dengan if proposisi fazi dan then proposisi fazi. Tahap yang ketiga yaitu inferensi fazi. Inferensi fazi merupakan tahap evaluasi pada aturan fazi. Tahap evaluasi dilakukan berdasarkan penalaran dengan menggunakan input fazi dan aturan fazi, sehingga diperoleh output berupa himpunan fazi. Dan pada tahap yang terakhir yaitu tahap defazifikasi. Defazifikasi merupakan proses yang berkebalikan dengan proses pada fazifikasi. Defazifikasi sebagai pemetaan dari himpunan fazi. Langsung saja ya, kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu contoh perhitungan sistem inferensi fazi dengan 3 metode. Metode Mamdani. Contoh kasusnya, dari data spesifikasi telepon seluler diambil data merek Vitel V711 di mana sampel ukuran 2,3 inci harga $40, memori sebanyak 2 GB dan kamera 1, MP. Pada metode yang kedua yaitu metode Tsukamoto. Dan di sini ada contoh
kasusnya. Contoh tabelnya yaitu data penilaian maksimum dan minimum. Nah, di sini tabelnya ada tabel pemesanan, tabel persediaan, dan tabel produksi. Nilai maksimum di bagian S yaitu 12, M56, L45, S45, M34, L30, S8, M90, L16. Pada metode yang ketiga yaitu metode Sugeno. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu tabel sampel data. Nah, di sampel data ini ada persediaan, penjualan, dan pembelian.